Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle dengan NPM 2551090. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang korupsi EKTP. Nah, apa sih itu korupsi EKTP? Korupsi EKTP merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan melibatkan pejabat negara, anggota DPR, serta pihak swasta dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Program EKTP yang diluncurkan pada tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan akurasi data kependudukan dan efisiensi pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, proyek dengan total anggaran sekitar 5,9 triliun ini justru disalahgunakan melalui berbagai praktik korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 2,3 triliun. Secara yuridis, perbuatan para pelaku dalam kasus EKTP memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam kasus ini, kerugian negara timbul akibat markup anggaran, pengadaan fiktif, serta pembagian dana proyek kepada pejabat dan anggota legislatif. Selain itu, tindakan para pejabat yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk mengatur proyek dan memenangkan pihak tertentu juga memenuhi unsur pasal 3 UU Tipikor yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara. Para pelaku memanfaatkan posisi strategis mereka dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek EKTP untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok. Praktik suap yang terjadi dalam proyek EKTP juga berkaitan erat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan B UU Tipikor yang mengatur tentang pemberian suap kepada penyelenggara negara, serta pasal 11 UU Tipikor yang mengatur penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat negara karena kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya, seperti Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI saat itu terbukti menerima aliran dana dari proyek EKTP sehingga secara hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya pidana berdasarkan pasal-pasal tersebut. Nah, karena kasus ini melibatkan kerjasama antara pejabat negara dan pihak swasta, maka perbuatan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU Tipikor yang memungkinkan menjatuhkan pidana kepada pihak-pihak yang turut serta membantu atau bersekongkol dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi EKTP bukan perbuatan individu semata, melainkan kejahatan kolektif yang bersifat sistemik. Dari perspektif sosiologi hukum, kasus korupsi EKTP mencerminkan lemahnya integritas penyelenggara negara dan masih kuatnya budaya korupsi dalam sistem pemerintahan. Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan transparan, maka penyalahgunaan kekuasaan akan terus berulang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif, serta melemahnya legitimasi hukum di mata publik. Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi dalam kasus EKTP harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan UU Tipikor, penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 serta reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pendidikan anti korupsi dan penguatan etika jabatan bagi pejabat publik menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Secara keseluruhan, kasus korupsi EKTP menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga masalah sosial yang merusak tatanan pemerintahan dan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku tanpa pandangan jabatan merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.